Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia cantik, kaya, dan pewaris tunggal dari salah satu keluarga konglomerat terbesar di Korea Selatan. Tapi siapa sangka, hidup Hana hancur dalam sekejap, dikhianati oleh tunangannya, ditinggalkan saat cinta sedang kuat-kuatnya, hingga Hana terjatuh dalam stres yang dalam. Suatu hari, datanglah Fandi, seorang TKI asal Jawa Barat yang ditugaskan untuk merawatnya. Tapi, bukannya sekadar merawat, Fandi malah kebablasan mengajak Hana bermain, dokter-dokteran, dan Hana malah hamil. Penasaran bagaimana kisah ini berlanjut? Di sebuah desa kecil yang terpinggirkan oleh waktu, di pelosok Jawa Barat, hidup seorang pemuda bernama Fandi. Usianya baru menginjak 25 tahun, tubuhnya kurus namun berotot, terbakar oleh sinar matahari yang tak kenal ampun. Sejak kecil, Fandi telah terbiasa dengan kerasnya hidup sebagai petani. Ia adalah anak pertama dari keluarga petani miskin. Ayahnya, Pak Rahmat, kini sudah menua, tubuhnya rapuh dan seringkali batuk-batuk. Ibunya, Bu Sulastri, tak lagi mampu membajak sawah seperti dulu. Ia kini hanya mampu merawat kebun kecil di belakang rumah. Adiknya, Ilham, masih duduk di bangku kelas 2 SMA, penuh harapan untuk menjadi guru, meskipun hidup selalu menghadirkan kenyataan yang pahit. Penghasilan dari sawah tak pernah cukup. Musim panen datang dan pergi tanpa janji. Hutang-hutang pun menumpuk, dan Pak Rahmat bahkan pernah berkata dengan suara lirih, "Kalau begini terus, jangankan sekolah untuk Ilham, untuk makan saja kita susah." Fandi tak mampu menahan rasa pilu yang menghimpit hatinya, melihat keluarganya terus dihimpit kesulitan. Pada suatu malam, di pinggir pematang sawah yang hanya tinggal kenangan, Fandi merenung. Sawah satu-satunya yang diwariskan turun-temurun itu kini seakan hanya menjadi beban. Mungkin ini satu-satunya jalan, gumamnya. Teman lamanya pernah bercerita tentang kesempatan bekerja di luar negeri, menjadi TKI di Korea Selatan. Konon, gajinya besar, tapi biaya yang diperlukan pun tak kalah besar. Agen meminta biaya untuk pelatihan, dokumen, dan visa yang bukan angka kecil. Dengan penuh tekad, Fandi mengutarakan niatnya kepada orang tuanya. "Pak, Bu, aku ingin berangkat ke Korea. Aku ingin bekerja di sana." Pak Rahmat hanya diam, menatap jauh ke depan. Bu Sulastri menggenggam tangan Surahmatia dengan erat. "Tapi dari mana kita bisa mendapatkan uang, Nak?" tanyanya. Suaranya bergetar. Fandi memandang sawah yang kini terasa asing. "Dari sawah ini, Bu," jawabnya pelan. Malam itu, hujan turun deras. Bukan hanya hujan dari langit, tetapi juga air mata yang tak bisa dibendung oleh hati orang tuanya. Dengan berat hati, mereka setuju menjual satu-satunya harta yang mereka miliki, demi masa depan Fandi dan Ilham. "Kalau ini bisa membuat hidupmu dan adikmu berubah, kami ikhlas," ucap Bu Sulastri, suaranya hampir tenggelam oleh tangis. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjuangan. Pelatihan, tes MFandis, dan dokumen harus diurus. Fandi bolak-balik ke kota, belajar bahasa Korea, dasar etika kerja. Seringkali, tubuhnya kelelahan hingga tertidur di lantai musola, buku catatan kecil menjadi bantalnya. Namun semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia menelepon Ilham, ia selalu mengingatkan, "Nanti kamu harus jadi guru ya. Abang kerja keras untuk kamu." Waktu pun berlalu, dan akhirnya surat keberangkatan tiba. Pada hari itu, seluruh keluarga mengantar Fandi ke bandara. Tangis tak bisa dibendung. Pak Rahmat memeluk Fandi dengan erat. "Jaga dirimu, Nak. Jangan lupa salat," ucapnya. Bu Sulastri menyelipkan uang Rp1.000 yang dilipat kecil di kantong baju Fandi. "Ini bukan untuk membeli apa-apa, tapi agar kamu selalu ingat rumah," katanya sambil menahan tangis. Ilham, dengan mata berkaca-kaca, berbisik, "Abang, jangan lupa kirim foto, ya." Fandi melangkah ke dalam mobil travel bersama para calon TKI lain, masing-masing membawa beban mimpi yang tak terlihat. Melalui jendela, ia melihat sawah yang kini bukan lagi milik mereka, namun segala yang telah dikorbankan itu demi satu tujuan, masa depan.
Dalam perjalanan menuju Korea, Fandi memejamkan mata, berdoa dalam hati, "Ya Allah, jangan biarkan aku gagal. Demi ibu, bapak, dan Ilham, aku harus kuat." Ia tak tahu bahwa kehidupan yang menantinya di negeri asing itu tak akan semudah yang ia bayangkan. Namun tekadnya sudah mengikat kuat, dan ia bukan lagi anak petani miskin. Kini, ia adalah seorang pejuang. Salju turun perlahan ketika Fandi menginjakkan kaki di Korea Selatan untuk pertama kalinya. Udara dingin menusuk kulitnya yang sudah terbiasa dengan panas terik matahari Jawa Barat. Jaket tebal yang diberikan agensi tak mampu sepenuhnya meredam rasa kafandinginan yang menusuk tulang. Bukan hanya cuaca yang membuatnya menggigil, tetapi juga ketakutan akan kehidupan yang menantinya di negeri asing ini. Sesampainya di penampungan, Fandi hanya diberi waktu istirahat 1 malam sebelum langsung diantar ke proyek konstruksi besar di pinggiran kota. Pekerjaan yang bahkan hanya mendengar namanya saja sudah cukup membuatnya gentar. Mengangkat besi, menuang semen, memecah batu, semuanya dilakukan secara manual. Tak ada waktu untuk beradaptasi. Di bawah komando seorang mandor Korea bernama Mr. Kang, tubuh kekar dan wajahnya yang keras, Fandi dipaksa bekerja cepat. "Tidak ada waktu lambat," kata Mr. Kang tegas. Teman-teman kerja Fandi pun tak lebih ramah. Beberapa dari mereka sering mengejek Fandi karena logatnya yang terpatah-patah saat mencoba berbicara dalam bahasa Korea. Hari pertama, tangan Fandi langsung melepuh. Hari kedua, kakinya hampir terkilir saat mendorong gerobak semen. Minggu pertama, Fandi sudah menangis diam-diam di toilet portable proyek. Namun, setiap kali rasa ingin menyerah datang, ia membuka foto keluarga yang selalu ia bawa di dompet. Melihat wajah ibu, ayah, dan Ilham, itu sudah cukup untuk membuatnya bangkit kembali. Musim panas datang dengan panas yang menyengat, dan musim dingin tiba dengan angin tajam yang seperti pisau. Dalam kedua musim itu, Fandi harus tetap bekerja. Tak ada belas kasih bagi buruh asing. Jika ia lambat, dimarahi. Jika salah, seringkali didorong, bahkan ditampar. "Kamu itu bodoh," teriak salah seorang pekerja Korea saat Fandi salah mengukur lebar pondasi. Malam hari, di asrama sempit yang penuh sesak, tubuh Fandi penuh luka dan lebam. Namun, ia tetap memaksakan diri untuk duduk dan menulis pesan kepada keluarganya, meskipun rindu dan keletihan menghimpit hatinya. "Assalamualaikum, Bu. Fandi sehat? Semuanya lancar? Bagaimana Ilham di sekolah? Jangan khawatir ya, Bu. Fandi kuat kok." Meskipun kata-kata itu terdengar biasa, ada kelelahan yang terpendam di baliknya. Fandi menulis pesan untuk orang tuanya, matanya sembab, napasnya berat. Bulan demi bulan berlalu, namun beban hidup semakin menekan. Selera makannya hilang, tidurnya terganggu dengan mimpi buruk. Tubuhnya yang dulu berotot kini semakin kurus. Namun ada satu alasan yang membuatnya bertahan, uang yang ia kirim ke kampung halaman. Ilham kini bisa membeli buku sekolah baru, Pak Rahmat bisa berobat, dan Bu Sulastri memiliki dapur yang lebih layak. Semua itu berkat kerja keras Fandi. Namun, meski semuanya tampak lebih baik di kampung, batin Fandi semakin hancur. Ia mulai merasa seperti robot yang hidup hanya untuk bekerja, tanpa teman, tanpa tawa. Suatu malam, di bulan ke-10, setelah dimarahi dan didorong dengan kasar oleh mandor karena masalah sepele, Fandi hanya berdiri kaku di bawah cahaya lampu proyek yang temaram. Ia tak menangis, namun ada sesuatu yang pecah dalam dirinya. "Cukup," gumamnya pelan. Esok paginya, Fandi membuat keputusan besar. Ia mengemasi pakaiannya ke dalam tas ransel, menyelipkan paspor dan dokumen penting, lalu berjalan pergi dari asrama tanpa tujuan. Ia hanya ingin pergi dari tekanan, dari rasa sakit, dari luka yang sudah terlalu dalam. Langkahnya terasa berat, melewati gedung-gedung tinggi dan lorong-lorong dingin kota Korea, hingga akhirnya ia menemukan sebuah tempat yang sunyi, sebuah jembatan besar di pinggir kota. Di bawahnya, air sungai mengalir dengan tenang. Fandi duduk di sana, meletakkan tasnya, dan menatap air yang memantulkan lampu-lampu kota. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasa Es Fandi Kid damai. Namun,
Ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik balik hidupnya. Awal dari takdir besar yang akan mengubah segalanya. Angin musim semi berhembus pelan, membawa aroma dingin dari air sungai. Fandi duduk di bawah jembatan, membenamkan wajahnya di antara kedua lutut. Tubuhnya letih, namun hatinya jauh lebih lelah. Sebentar, ia membiarkan pikirannya kosong, hanya mendengarkan suara gemericik air yang menenangkan. Namun, keheningan itu tiba-tiba pecah oleh suara teriakan samar dari atas jembatan. "Jangan, tolong." Fandi menengadah, matanya membelalak. Di atas sana, berdiri seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun putih. Wajahnya pucat, matanya sembab, seolah telah menangis sepanjang malam. Sebelum Fandi sempat bergerak, wanita itu melompat ke sungai. Tanpa pikir panjang, Fandi bangkit dan berlari ke tepian sungai. "Astaga!" jeritnya sambil terjun ke air. Arus sungai cukup deras, dingin menggigit tulang, namun Fandi berenang sekuat tenaga. Matanya terus mencari sosok wanita itu di antara riak air. Dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia melihat kain putih di antara riak air. Ia menyelam, meraih tubuh wanita itu, dan membawanya ke daratan. "Bangun, bangun." Fandi panik, menepuk pipi wanita itu, lalu menekan dadanya dengan tangan bergetar, memberikan nafas buatan seperti yang pernah ia lihat di televisi. Setelah beberapa menit yang mendebarkan, wanita itu terbatuk, air keluar dari mulutnya, dan akhirnya membuka mata dengan lemah. Fandi langsung memeluknya, mengucap syukur. Tak lama kemudian, ambulans datang. Seseorang dari atas jembatan rupanya melihat kejadian itu dan menghubungi petugas. Fandi ikut masuk ke dalam ambulans, tetap menggenggam tangan wanita yang kini lemah namun hidup. Di rumah sakit, Fandi duduk di ruang tunggu dengan tubuh basah kuyup. Perawat meminjamkannya handuk dan segelas teh hangat, tapi Fandi tak peduli. Ia hanya ingin memastikan wanita itu selamat. Beberapa jam kemudian, 2 orang paruh baya datang dengan tergesa-gesa. Seorang pria berkacamata dengan jas mahal, dan seorang wanita anggun mengenakan mantel panjang. Wajah mereka panik. "Hana?" seru mereka serempak saat melihat anak gadis mereka terbaring di ranjang. Fandi berdiri kaku. Pria itu menoleh padanya. "Apakah kamu yang menyelamatkan putriku?" Fandi mengangguk ragu. "Iya, saya, kebetulan lewat, Pak." Mereka langsung menunduk dalam-dalam, penuh terima kasih. "Nama saya Mr. Sun, dan ini istriku, Mrs. Shin." Wanita muda itu ternyata bernama Hana. Usianya sebaya dengan Fandi, sekitar 25 tahun. Mr. Sun kemudian menjelaskan bahwa Hana mengalami gangguan mental setelah tunangannya menikah dengan wanita lain secara diam-diam. Sejak itu, Hana kerap menyendiri dan kehilangan semangat hidup. Dia butuh seseorang yang bisa bersabar dan membuatnya merasa berarti lagi, kata Mrs. Shin dengan mata berlinang. "Bukan tenaga Fandis, tapi hati yang tulus." Mr. Sun kemudian menatap Fandi penuh harap. "Fandi, maukah kamu tinggal bersama kami untuk sementara dan menemani Hana sampai dia pulih?" Fandi kaget, lalu menggeleng ragu. "Saya cuman buruh bangunan, Pak. Saya nggak ngerti cara merawat orang sakit." "Tapi kamu sudah menyelamatkannya." "Tanpa ragu." "Itu sudah cukup," jawab Mrs. Shin lembut. Malam itu, Fandi pulang dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menatap langit Korea yang terang oleh bintang-bintang. Tawaran itu bukan sekadar pekerjaan, tetapi sebuah kesempatan baru, takdir baru. Esok paginya, Fandi berdiri di depan gerbang rumah besar bergaya Hanok modern milik keluarga konglomerat. Ia menarik napas dalam-dalam. Langkah barunya baru saja dimulai. Pagi pertama Fandi di rumah keluarga Hana terasa seperti mimpi. Rumah itu begitu megah, dengan taman yang luas dan jendela besar yang menghadap ke pegunungan. Namun, di balik keindahannya, ada kesunyian yang dalam. Hana masih sering diam, duduk di ayunan taman berjam-jam, memandangi langit tanpa ekspresi, seolah hidupnya telah kehilangan warna. Fandi diberikan sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah, dekat dengan dapur. Tidak ada tugas berat seperti dulu di proyek,
Pekerjaan yang kini ia lakukan hanya satu, menemani Hana. Awalnya, Fandi merasa canggung. Ia hanya menyajikan sarapan, mengajak Hana berjalan-jalan di taman, dan membacakan cerita saat duduk di gazebo. Meski Hana tidak memberikan banyak reaksi, Fandi tak pernah menyerah. Setiap pagi, dengan ceria, ia menyapa Hana. "Selamat pagi, Nona Hana. Hari ini kita sarapan roti dan telur. Saya yang masak sendiri loh." Hana hanya menoleh sekilas dan kembali menatap kosong ke depan. Namun, meski tak banyak bicara, hari demi hari Fandi mulai merasakan perubahan kecil. Hana mulai menunjukkan sedikit reaksi. Ia tidak lagi menolak saat Fandi menawarkan selimut di malam yang dingin. Kadang ia mengangguk kecil saat diajak berjalan. Hal-hal kecil itu, meski tampaknya sepele, membuat Fandi tersenyum dalam hati. Perlahan, sedikit demi sedikit, Hana mulai sembuh. Suatu hari, saat mereka duduk di taman, Hana menatap Fandi dengan penuh tanya dan berkata dengan suara pelan, "Kenapa kamu menolongku waktu itu?" Fandi terdiam sejenak, sebelum akhirnya menjawab dengan jujur, "Karena saya tahu rasanya ingin menyerah." Sejak hari itu, perubahan semakin terasa. Hana mulai berbicara meski perlahan. Ia mulai tersenyum, terlebih saat Fandi menjatuhkan ember air, atau ketika makanan yang ia buat terlalu asin. Hana bahkan ikut membantu Fandi menanam bunga di kebun kecil di belakang rumah. Suatu malam, Mr. Sun dan Mrs. Shin harus pergi keluar kota untuk urusan bisnis selama seminggu. Mereka menitipkan Hana sepenuhnya pada Fandi. "Kami percaya padamu, Fandi. Tolong jaga Hana seperti adikmu sendiri," pesan Mrs. Shin sambil menggenggam tangan Fandi dengan penuh harap. Hari-hari itu menjadi masa yang paling indah sekaligus penuh tantangan bagi Fandi. Ia menyiapkan makanan 3 kali sehari, mengajak Hana bermain kartu, membuat origami, bahkan bermain dokter-dokteran. "Sekarang giliran aku jadi dokter. Kamu pasien, ya?" kata Hana sambil tertawa kecil. "Siap, Dokter Hana," jawab Fandi sambil memejamkan mata, pura-pura sakit. Hana tersenyum tulus untuk pertama kalinya. Namun, suatu sore, hujan turun tiba-tiba saat mereka bermain di taman. Hana, yang biasanya kalem, tiba-tiba berlari ke tengah hujan sambil tertawa. Fandi mengejarnya, juga sambil tertawa. "Hana, jangan jauh-jauh." Tetapi tawa itu berubah menjadi teriakan saat Hana terpeleset dan kepalanya membentur batu besar di dekat tangga taman. Fandi panik, berlari menerobos hujan, mengangkat tubuh Hana yang pingsan dan berdarah, lalu memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Di ruang UGD, Fandi duduk menggigil, bajunya basah kuyup, tubuhnya gemetar. "Tolong jangan ambil dia," serunya. Mr. Sun dan Mrs. Shin tiba dengan wajah cemas. Mrs. Shin menangis melihat kondisi anaknya. "Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya Mrs. Shin dengan terisak. "Maafkan saya, Bu. Saya lalai, saya hanya ingin dia bahagia," kata Fandi dengan suara parau. Namun, malam itu menjadi malam mukjizat. Beberapa jam setelah operasi ringan, Hana perlahan membuka matanya. Pandangannya yang dulu kosong kini memandang Fandi dengan mata yang lebih hidup. "Fandi, kamu temanku, kan?" Hana berkata lirih. Fandi menoleh, air matanya berlinang. "Iya, aku di sini." Untuk pertama kalinya, Hana memegang tangan Fandi dengan erat. Malam itu, bukan hanya tubuh Hana yang pulih, tetapi juga jiwanya. Fandi, yang selama ini merasa terasing, untuk pertama kalinya dalam hidupnya merasa dibutuhkan. Kabar kesembuhan Hana membuat rumah besar itu kembali hidup. Tak hanya karena tubuhnya yang pulih, tetapi karena jiwanya yang bangkit dari kehancuran yang selama ini memenjarakannya. Senyum Hana kini tak lagi dibuat-buat. Tawanya riil, matanya berbinar, dan ia mulai berbicara dengan ayah dan ibunya seperti dulu. "Ayo Ma, aku ingat semuanya dan aku juga ingat Fandi," katanya sambil tersenyum malu-malu. Mr. Sun memandangi putrinya dan kemudian menoleh ke arah Fandi yang berdiri gugup di pojok ruangan. Keheningan terjadi beberapa saat sebelum sang ayah melangkah mendekat dan menepuk bahu Fandi dengan lembut. "Kau bukan hanya menyelamatkan nyawa Hana,
kau juga menyembuhkan lukanya. Hari-hari setelah itu menjadi babak baru dalam kehidupan Fandi dan Hana. Mereka tak lagi seperti pasien dan perawat, atau majikan dan pekerja. Hubungan mereka tumbuh dalam diam, dalam tawa kecil yang tercipta saat mereka menyiram bunga, berbagi es krim di taman, atau hanya duduk bersama di bawah sinar matahari pagi. Suatu sore yang hangat, di bawah pohon sakura yang mulai mekar, Hana menatap Fandi dengan mata berkaca-kaca. "Fandi," bisiknya, "terima kasih karena tidak menyerah padaku." Fandi terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Aku juga dulunya nyaris menyerah, tapi kamu yang menyelamatkanku." Seketika, Hana tersenyum dan memeluk Fandi. Dalam pelukan itu, mereka berdua tahu bahwa cinta bukan soal bahasa, status, atau negara, melainkan soal dua hati yang sama-sama terluka dan saling menyembuhkan. Mr. Sun dan Mrs. Shin, yang menyaksikan perkembangan anak mereka dengan penuh haru, akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar yang tak pernah dibayangkan Fandi. Malam itu, di ruang keluarga yang hangat dan penuh cahaya lampu temaram, Mr. Sun membuka suara. "Fandi, sebagai orang tua kami hanya ingin yang terbaik untuk Hana. Kami sudah melihat caramu menjaganya, menyayanginya, bukan sebagai tugas, tapi karena tulus. Jadi, jika kau juga mencintainya, kami ingin menjadikanmu bagian dari keluarga ini." Fandi membeku. Matanya berkaca-kaca. "Pak, Bu, saya cuma orang desa, anak petani saya." Mrs. Shin memotongnya dengan lembut, "Tapi kau punya sesuatu yang tak dimiliki banyak pria di negara ini. Kebaikan hati, ketulusan, dan keberanian untuk tetap tinggal saat semua orang memilih pergi." Tak lama kemudian, pesta pernikahan sederhana namun hangat digelar di halaman belakang rumah keluarga Hana, dengan sakura yang bermekaran sebagai saksi. Fandi dan Hana mengucapkan janji setia, memulai babak baru dalam hidup mereka yang penuh cinta dan harapan. Orang tua Fandi terbang langsung dari kampung saat menyaksikan anaknya berdiri di samping Hana, pewaris tunggal keluarga konglomerat Korea. Air mata kebahagiaan tak bisa dibendung. Bu Sulastri memeluk menantunya dengan senyum penuh cinta. "Terima kasih telah menyayangi anakku," ucapnya dengan suara bergetar. Pak Rahmat berdiri di samping Fandi, menepuk bahu anak sulungnya. "Sawah itu memang kita jual, Nak, tapi ternyata dunia yang kita dapatkan jauh lebih luas dari tanah itu." Malam itu, desa kecil di Jawa Barat dan kota besar di Korea disatukan oleh dua hati yang tak pernah menyerah. Dan cinta yang dulu hanya sekadar harapan kini berubah menjadi kenyataan di bawah langit yang sama. Musim berganti, angin yang dahulu membawa dingin kini terasa hangat dan bersahabat. Di halaman rumah keluarga Hana yang dipenuhi bunga-bunga musim semi, seorang wanita muda duduk di ayunan, perutnya yang membesar terlindungi selimut tipis. Di sampingnya, seorang pria dengan kemeja santai menyuapi potongan buah pelan-pelan, dengan candaannya, "Makan pelan-pelan, nanti bayinya keselek." Wanita itu tersenyum manja. "Kamu cerewet banget sekarang, Fandi." Fandi, yang dulu hanyalah seorang TKI buruh konstruksi, kini menjadi suami dari Hana, pewaris tunggal keluarga Sun, salah satu keluarga konglomerat besar di Korea Selatan. Pernikahan mereka tak hanya menggemparkan kalangan Fandia, tapi juga menjadi bahan perbincangan di kalangan sosial Korea. Bagaimana mungkin seorang pria asing dari desa kecil di Indonesia bisa menjadi menantu keluarga elit? Namun Mr. Sun dan Mrs. Shin tak peduli, mereka lebih tahu siapa Fandi sebenarnya. Seorang pria yang dengan sabar merawat anak mereka saat semua orang menjauh, mengorbankan kenyamanan dan keselamatan demi menyelamatkan nyawa orang yang bahkan tak dikenalnya. Fandia pun menyebut Fandi sebagai pahlawan Sungai Han. Setelah menikah, Fandi tak terlarut dalam kemewahan. Ia tetap rendah hati, belajar bahasa Korea dengan giat, mengikuti kursus bisnis, dan bahkan membantu para TKI baru yang datang ke Korea dengan memberi nasihat dan arahan. Sementara itu, Hana mulai pulih dan kembali menjadi sosok yang penuh semangat. Bersama Fandi, ia mengelola yayasan sosial yang membantu para buruh migran yang mengalami tekanan psikis dan kekerasan di tempat kerja. "Kita pernah ada di sana, Fandi. Sekarang kita harus jadi cahaya bagi yang lain," ujar Hana. Suatu hari, beberapa bulan setelah pernikahan mereka, berita besar datang. Hana hamil.
Kabar ini membawa kebahagiaan luar biasa bagi keluarga. Mrs. Shin tak bisa berhenti menangis saat melihat hasil USG pertama cucunya. Pewaris baru keluarga ini, katanya dengan suara bergetar. Hari-hari menjelang kelahiran diisi dengan cinta dan kesiapan. Fandi menjadi suami siaga. Ia belajar mengganti popok, memasak makanan khusus ibu hamil, dan bahkan belajar teknik pernapasan untuk mendampingi persalinan. Akhirnya, pada suatu pagi yang cerah, tangisan bayi laki-laki menggema di ruang bersalin rumah sakit terbaik di Seoul. Wajah bayi itu mirip Hana, namun kulitnya coklat terang seperti ayahnya. Seorang dokter tersenyum dan berkata, "Bayi ini mewarisi dua dunia, dan semoga kelak bisa membawa kedua dunia ini lebih dekat." Mr. Sun berdiri di depan kaca rumah sakit, menatap cucunya yang baru lahir, sementara Fandi berdiri tegak, matanya berkaca-kaca. "Kau sudah menjadi lebih dari yang pernah kuharapkan untuk anakku, Fandi," kata Mr. Sun. "Dan kini, kau adalah penerus keluargaku." Hari itu, Korea Selatan dan Indonesia disatukan oleh satu nama, Fandi. Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tawa bahagia menggema dari rumah tua yang dulu hanya beratapkan seng dan dinding kayu. Pak Rahmat dan Bu Sulastri kini bangga menceritakan kisah anak mereka kepada setiap tetangga yang datang. Tak ada lagi sawah memang, tapi mereka telah memiliki sesuatu yang jauh lebih besar, masa depan yang cerah dan cucu berdarah bangsawan. Kisah Fandi adalah kisah tentang harapan, tentang bagaimana keberanian, keikhlasan, dan ketulusan bisa mengubah garis hidup seseorang, dari anak petani miskin menjadi pahlawan keluarga konglomerat. Ketika wartawan bertanya apa rahasianya, Fandi hanya menjawab sambil menggendong anaknya, "Jangan pernah berhenti berjuang, bahkan saat semua terlihat gelap. Karena bisa jadi cahaya itu datang dari arah yang tak pernah kita duga." Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.